Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianti dari Prodi Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan faktor penting apa yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Faktor yang pertama adalah sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan perdagangan. Pada masa itu, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan pusat pengembangan agama Islam. Dengan bantuan para pedagang Melayu, disebarkanlah ke seluruh pantai Indonesia. Karena bahasa Melayu sudah tersebar dan sudah dikatakan menjadi bahasa sebagian besar penduduk, maka Gubernur Jenderal Resulsen menetapkan bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Faktor yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksisnya. Karena sistemnya yang sederhana itu, bahasa Melayu mudah dipelajari. Dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan-tingkatannya seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga adalah faktor psikologis, yaitu bahwa suku Sunda dan suku Jawa telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, segera ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional untuk seluruh kepulauan Indonesia. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti luas, maka tentulah bahasa itu tidak dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Itu kita masih ingat pada tahun 1928, bangsa Indonesia ini pernah bersumpah berjanji terhadap Ibu Pertiwi dan selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Para pejuang Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialisme dan kolonialisme. Dan ketika keberaniannya muncul, para pejuang Indonesia mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, tiap bahasa pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Meskipun memiliki kerumitan, tetapi kerumitan ini tidak terletak pada sintaksis dan gramatikalnya. Yang terakhir, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di banyak negara, yaitu seperti di Universitas Jepang, Australia, Ukraina, dan Korea Selatan. Jadi bagaimana? Sudah sepatutnya kan kita bangga menggunakan bahasa Indonesia? Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.